Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 13 Januari 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi renungan kita terambil dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan untuk kita dari terjemahan baru demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dari ayat ini, tema kita berbunyi Ebenezer. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita sudah menjelang berjalan dalam minggu kedua tahun baru 2025, kita sudah meninggalkan tahun lama 2024. Kita sesungguhnya pejuang-pejuang yang unggul yang mendapat kesempatan melanjutkan perjuangan hidup kita tahun 2025 ini. Entah sampai di mana, entah bagaimana nanti, akan tiba akhir dari perjuangan hidup kita saatnya nanti. Nats renungan hari ini membuka hati kita untuk melihat hidup ini adalah tahapan perjuangan dengan berbagai kesukaran yang menantang. Tetapi kita bersyukur ternyata kita sudah berada di tahun 2025 dengan berbagai keadaan, situasi, suka duka kita masing-masing. Saudara-saudari, nas renungan kita menunjukkan sebuah batu yang didirikan oleh Samuel setelah berjuang melawan orang Filistin, mengusir mereka yang memasuki atau menjajah wilayah Israel. Beberapa kota wilayah Israel telah diduduki orang Filistin dan akan meluaskan kekuasaannya. Dalam situasi itu, orang Israel mengalami kekalahan demi kekalahan. Rakyat mengeluh kepada Tuhan. Samuel datang menyadarkan rakyat bagaimana mereka telah meninggalkan Tuhan, menyembah kepada dewa-dewa setempat, dewa Baal, Astoret. Mereka memelihara berhala-berhala. Samuel mengatakan agar rakyat bertobat kembali kepada Tuhan dengan membuang ilah-ilah asing. Samuel menyadarkan agar umat menunjukkan hati dan beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong dan melepaskan ketakutan mereka. Samuel mengajak berpuasa dengan pengakuan dosa dan pertobatan kepada Tuhan. Umat telah berkumpul di Mispa bersama pasukan Israel dengan kesadaran umat agar kembali kepada Tuhan. Samuel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Setelah selesai upacara korban itu, orang Filistin justru menyerbu orang Israel. Tetapi Tuhan mengacaukan pasukan Filistin, membuat mereka melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Suatu kemenangan yang diterima Israel dari Tuhan. Suatu kemenangan yang diterima Israel melawan orang Filistin yang lebih kuat dari dia. Kemenangan mereka bukan karena kegigihan pasukan, tetapi karena Tuhan menyelamatkan umatnya. Melihat kemenangan ini, Samuel mengatakan, karena Tuhan menolong, untuk itu
agar menjadi peringatan dan kenangan akan pertolongan Tuhan, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara-saudari, dengan tanda Ebenezer ini berarti satu tahap perjuangan selesai dan menyusul tahap berikutnya. Sekarang bagi kita tahun 2024 satu tahap perjuangan telah berakhir dan kita ini adalah pejuang-pejuang yang menang. Di sana ada Ebenezer bagi kita dan kita menghadapi perjuangan tahap berikutnya tahun 2025 ini. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, apakah ada peringatan keras dalam hal tertentu agar Anda kembali kepada Tuhan? Kedua, adakah perjuangan atau target Anda yang khusus di tahun 2025 ini? Yang ketiga, Anda meningkatkan beribadah kepada Tuhan di tahun 2025 ini. Bagaimana cara Anda meningkatkannya? Mari berdoa. Allah Bapa yang di sorga, syukur kami persembahkan. Kami diperkenankan turut menerima tahun 2025. Tahun ini kami meningkatkan ibadah kami kepada Tuhan dan dengan berbagai-bagai cara kami mohon Roh Kudus menolong kami. Inilah doa syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.